Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa ni'matillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Selamat pagi, selamat siang teman-teman semua. Bertemu kembali kita di mata kuliah ekonomi bangunan. Kita masuk ke pertemuan ke-7. Hari ini kita akan membahas materi selanjutnya, materi berikutnya terkait dengan masalah kemiskinan. Karena di dalam ekonomi bangunan problem-problem yang muncul setelah kita membicarakan tentang indikator dari pembangunan kemarin, maka kemiskinan ini adalah bagian yang cukup penting di dalam ekonomi bangunan, karena ini menjadi problem utama bagi saya setelah mempelajari beberapa referensi, termasuk referensi dari buku ekonomi bangunan Islam, yaitu paling tidak dibagi menjadi dua subbab di sana ya, dua bab, mohon maaf. Ada di bab 5 dan bab 6 begitu. Di bukunya Todaro juga sama. Poverty itu ada masalah yang harus menjadi fokus utama di dalam tujuan ekonomi bangunan itu sendiri. Sebagai ilustrasi, pembangunan yang terjadi di dunia ini masih menyisakan problem-problem kemiskinan yang bisa tergambarkan dengan apa yang ada di sekitar kita, apa yang ada di lingkungan kita, baik itu kondisi berupa fisik ataupun kondisi bagaimana manusia atau style hidup hari ini, yang itu menjadi semacam gambaran bahwa problem kemiskinan itu dekat dengan sekitar kita, dan itu menjadi realitas yang mestinya kita juga pelajari, sekaligus kita ketahui bahwa kemiskinan ini dengan hadirnya ilmu ekonomi bangunan, apa yang bisa menjadi semacam problem solving atas masalah-masalah tersebut. Saya awali sebagai prolog di dalam pertemuan ini. Yang pertama, kemiskinan ini merupakan masalah yang dihadapi hampir di semua negara yang ada di dunia ini. Artinya, problem kemiskinan ini baik di negara maju ataupun di negara berkembang, di negara kelas 1 ataupun negara kelas 3, itu ada tentang problem-problem kemiskinan itu sendiri. Artinya sampai dengan hari ini saya belum menemukan satu negara pun yang zero angka kemiskinannya. Nah, cuma kita bicara kemiskinan ini nanti perspektifnya seperti apa, nanti kita bicarakan di awal. Tetapi bahwa kemiskinan ini menjadi fokus atau menjadi problem persoalan bagi negara yang ada di dunia ini, itu menjadi fakta yang tidak bisa kita bantahkan. Prolog yang kedua, masalah klasik di dalam ekonomi bangunan ini ada dua hal. Yang pertama terkait dengan pertumbuhan, dan yang kedua terkait distribusi pendapatan. Pertumbuhan di sini, kalau kita mengikuti madhabnya klasik, bahwa keberhasilan dari pembangunan ekonomi itu dicirikan atau ditandai dengan bagaimana angka-angka pertumbuhan GDP dan seterusnya itu sebagai tolak ukur atas keberhasilan pembangunan. Nah, akan tetapi di satu sisi juga dihadapkan pada bahwa distribusi pendapatan yang ada ini belum bisa menjadi tolak ukur mencerminkan atas keberhasilan pertumbuhan itu tadi. Maka kalau dulu di era-era 70-an itu ada perdebatan kalau di Indonesia ini antara madhab UI dan madhab UGM misalnya begitu. Kalau madhab UI, ekonom-ekonom di UI itu bagaimana negara ini itu bisa meningkatkan angka-angka pertumbuhan ekonomi. Nah, madhab UGM itu banyak tokohnya, misalnya Prof. Mupiarto dan seterusnya, ini madhab yang dipakai adalah bagaimana distribusi pendapatan itu lebih merata, tidak ada ketimpangan dan seterusnya. Ini menjadi prolog kajian tentang masalah kemiskinan pada bab ini. Kemudian isu yang mendasar sebagai prolog adalah tidak hanya bagaimana meningkatkan pertumbuhan itu tadi sebagai masalah itu tadi, namun bagaimana kue nasional ini atau apa yang menjadi hasil atas pembangunan itu tidak hanya dinikmati oleh beberapa orang atau pihak-pihak tertentu yang dalam hal ini memiliki akses
terhadap kue pembangunan itu tadi, atau kue yang dalam hal ini menjadi hasil atas tadi pembangunan ekonomi itu. Nah, prolog ini menjadi reasoning awal kenapa kita perlu mengkaji tentang kemiskinan itu tadi di dalam pokok bahasan di mata kuliah ekonomi pembangunan ini. Selanjutnya, kalau terkait dengan definisi kemiskinan, ada beberapa versi saya kira, dan ini nanti teman-teman juga bisa mengembangkan, tapi saya paling tidak menyampaikan poin-poin pentingnya saja. Di Indonesia paling tidak tolak ukur yang bisa digunakan kemiskinan atau yang biasa digunakan ini bisa kita menggunakan definisi kemiskinan dari Bappenas ataupun kemiskinan dari BPS. Ini versinya berbeda. Mana yang benar, mana yang paling tepat, saya kira kita bisa mengukur bagaimana definisi kemiskinan itu digunakan sebagai pijakan atau landasan berpikir atas realitas itu sendiri. Silahkan, saya tidak akan memberikan semacam penghakiman atau justifikasi mana yang paling tepat, tetapi saudara-saudara sendiri yang harus memahami bahwa mana yang kira-kira paling tepat untuk mendefinisikan apa itu kemiskinan. Jadi soal definisi ini relativitasnya tinggi. Yang pertama terkait definisi kemiskinan dari Bappenas. Kalau Bappenas itu memfokuskan pada kondisi yang dialami seseorang atau kelompok orang yang tidak mampu dalam menyelenggarakan posisi hidupnya sesuai dengan taraf yang ada. Itu Bappenas. Kalau BPS, saya tidak mencantumkan di slide, tetapi BPS memiliki definisi kemiskinan yang relatif, artinya menggunakan tolak ukur tertentu. Misalnya bagaimana kondisi rumahnya, lantainya seperti apa, kamar mandinya seperti apa, dan seterusnya. Itu definisi dari BPS. Dari berbagai referensi, misalnya kalau kita baca bukunya Revelion, itu lebih memfokuskan pada kelaparan, di mana tempat tinggalnya, kondisi kesehatannya, bagaimana dia berobat, dia bisa membaca atau tidak, memiliki pekerjaan apa, masa depannya seperti apa, dan dari apa yang disampaikan Revelion itu berfokus pada ketidakberdayaan, atau dalam hal ini ya manusia yang tadi dalam posisi ketidakberdayaan atas tadi kondisi makannya, tempat tinggalnya, sakitnya bagaimana, tidak bisa membaca tidak, dan seterusnya. Kemudian masih banyak definisi-definisi yang lain. Saya kira bisa dibaca misalnya bukunya Michael Todaro, itu juga mendefinisikan apa itu kemiskinan. Kembali lagi, definisi kemiskinan ini bukan untuk mana yang benar atau mana yang paling benar, itu tidak, tetapi untuk melengkapi perkembangan atas definisi kemiskinan itu sendiri dari tahun ke tahun, dari periode per periode. Nah, tetapi yang paling penting kalau saya lebih kepada apa yang disampaikan Fernandes di dalam bukunya sebagai ciri masyarakat itu miskin itu seperti apa. Paling tidak Fernandes memberikan 4 hal yang itu bisa menjadi ciri di dalam melihat apakah masyarakat itu miskin atau tidak. Yang pertama dari aspek politik, Fernandes melihatnya. Dari sisi aspek politik, Fernandes berpendapat masyarakat itu tidak memiliki akses atas proses pengambilan keputusan yang menyangkut hajat hidup mereka. Artinya politik bukan dalam artian pemilihan itu tidak ya, tetapi dalam rangka bagaimana kebijakan itu dibuat. Ada tidak akses masyarakat atau publik orang untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan itu. Yang kedua, Fernandes memberikan ciri masyarakat yang miskin itu terkait dengan aspek sosialnya. Fernandes berpendapat tersingkir dari institusi utama masyarakat yang ada. Apa itu institusi masyarakat yang ada? Kelompok-kelompok masyarakat yang itu memang menjadi ciri di setiap wilayah
atau di setiap negara itu berbeda-beda. Misalnya kalau di Indonesia ini dilihat kelompok masyarakat dari sisi kesukuan gitu misalnya. Bagaimana kondisi masyarakat suku Madura, Jawa, Sunda dan seterusnya. Apakah dia tersingkir tidak dari institusi utama sosial masyarakat itu? Nah, dalam konteks sosial itu bisa diartikan bagaimana organisasi civil society itu terlibat di dalam tadi posisi masyarakat yang ada di sana. Baru aspek yang ketiga Fernandes itu melihat, yaitu aspek ekonomi. Jadi politik, sosial, aspek ekonomi. Ciri masyarakat yang miskin menurut Fernandes, kualitas SDM-nya rendah. Artinya dari sisi kesehatan, pendidikan, keterampilan itu rendah. Selain itu, aspek ekonominya melihat pada aspek bagaimana juga Fernandes itu berpendapat bagaimana air bersih dan penerangan. Ya. Penerangan dalam artinya adalah fasilitas atas listrik, BBM, energi lah, ya, lebih kepada fokus energi. Dan yang keempat, menurut Fernandes ada aspek budaya atau nilai di sana. Nah, ini yang dari 4 aspek itu menurut saya aspek budaya atau nilai ini menjadi ciri yang menurut saya penting, paling penting. Karena budaya kualitas SDM yang rendah, etos kerja, bagaimana cara berpikir yang kira-kira itu sumbu pendek gitu, mudah menyerah. Ini memang menjadi budaya atau nilai yang itu sangat menentukan bagaimana masyarakat ini nanti maju, berkembang atau tidak. Berikutnya saya bicara bagaimana beban kemiskinan global yang kita bisa potret realitasnya. Saya coba merangkum dari beberapa materi yang saya kolek itu untuk melihat bagaimana beban kemiskinan global. Yang pertama, kemiskinan ini saat ini sekarang itu mempunyai penyebaran yang tidak seimbang. Kalau di BPS itu misalnya melihatnya dari Gini rasio gitu ya, penyebarannya itu tidak seimbang. Di wilayah tertentu dengan wilayah yang lain itu tidak seimbang. Atau katakanlah kalau kita lihat di global, negara-negara Afrika dengan negara-negara Eropa itu kemiskinannya itu tadi penyebarannya sangat tidak seimbang. Hampir setengah dari seluruh masyarakat miskin itu kalau kita baca referensinya Todaro gitu. Todaro berpendapat ada di Asia Selatan, Asia bagian selatan, ada di Afrika dan Amerika Latin. Itu adalah hampir separuh dari masyarakat dunia itu ada di wilayah itu yang istilahnya miskin dalam perspektif beban global itu tadi. Kemudian bagaimana kemiskinan ini juga berpusat pada daerah-daerah tertentu. Kemiskinan yang ada di pedesaan atau di daerah-daerah yang memiliki kekurangan sumber daya itu istilahnya sejak hadirnya ilmu ekonomi pembangunan setelah Perang Dunia Kedua itu sampai dengan hari ini itu menjadi fakta bahwa daerah-daerah tertentu itu memiliki semacam lokus atau nukleus kemiskinan atas kondisi tersebut sebagai beban kemiskinan global. Artinya kalau kita melihat dari sisi kewilayahan gitu ya, daerah-daerah yang memiliki kekurangan sumber daya ini memang menjadi problem yang belum terselesaikan sejak awal hadirnya ekonomi pembangunan sampai dengan hari ini, saya kira, kalau saya berpendapat itu. Kemudian beban kemiskinan ini juga kadang ditemukan di masyarakat, kalau untuk kelompok-kelompok masyarakat tertentu, terutama kalau kita membaca bukunya Prof. Derajat Kuncoro, itu berfokus pada kemiskinan pada anak dan wanita, perempuan, pada perempuan dan anak-anak. Kenapa begitu? Ya realitanya memang kualitas SDM dari masyarakat itu sendiri, kemudian bagaimana pengelolaan atas respon gender itu sangat menentukan bagaimana beban kemiskinan ini juga menjadi persoalan yang
yang memang terfokus pada kelompok masyarakat perempuan dan anak-anak. Kemudian yang selanjutnya saya juga ingin menyampaikan bahwa kemiskinan itu berbeda dengan ketimpangan distribusi pendapatan. Apa perbedaannya? Kalau kemiskinan itu berkait dengan standar hidup, ya, kemiskinan itu berkaitan dengan standar hidup yang bagaimana? Yang absolut dari bagian masyarakat tertentu. Tetapi kalau ketimpangan itu mengacu pada standar hidup yang relatif, tidak absolut artinya, dari seluruh masyarakat tertentu. Saya ulangi, kemiskinan ini berkaitan dengan standar hidup yang absolut dari bagian masyarakat tertentu. Kalau ketimpangan itu mengacu pada standar hidup relatif dari seluruh masyarakat. Pada tingkat ketimpangan yang maksimum memang kekayaan itu hanya dimiliki oleh beberapa orang saja atau orang-orang tertentu saja. Jadi ketika bicara soal kemiskinan dan ketimpangan ini memang ada keterkaitan, tetapi harus dibedakan. Mana yang harus didahulukan, ini nanti yang kita diskusikan. Apakah menyelesaikan kemiskinan itu sekaligus bisa menurunkan ketimpangan, atau sebaliknya, ketika ketimpangan dalam hal ini ada standar hidup relatif masyarakat itu bisa linear dengan penyelesaian standar hidup yang absolut itu tadi. Artinya dalam konteks ini, agar ada ukuran yang kira-kira itu bisa terukur dalam menyelesaikan problem kemiskinan dan ketimpangan itu tadi. Nah, selanjutnya terkait dengan macam-macam kemiskinan, saya kira nanti teman-teman bisa memperdalam, mempelajari ya. Ada kemiskinan absolut, ada kemiskinan relatif. Paling tidak dua hal ini. Apa itu kemiskinan absolut, apa itu kemiskinan relatif? Saya kira teman-teman nanti bisa membaca ya. Saya tidak perlu membacakan definisi ini, tetapi garis besarnya, kalau kemiskinan absolut itu kesulitannya adalah bagaimana menentukan komposisi dan tingkat kebutuhan minimum. Konsep ini memang dimaksud untuk melihat atau menentukan tingkat pendapatan minimum yang dipenuhi oleh masyarakat, apakah makannya, pakaiannya, perumahannya, dan seterusnya untuk menjamin kelangsungan hidupnya. Itu poin pentingnya. Nah, kalau kita melihat kebutuhan mendasar manusia, ya kita bisa lihat misalnya dari kebutuhan dasar manusia. Ya jelas ada kebutuhan primernya berupa makan, minum, ya, atau atas gizinya, termasuk juga kondisi perumahannya, gitu, itu primer. Kemudian ada kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya kultural, culture, pendidikan, ya, waktu luang, rekreasi dan seterusnya. Ada juga kebutuhan-kebutuhan yang itu muncul karena adanya surplus pendapatan, sehingga muncul keinginan-keinginan untuk mencapai kebutuhan yang lebih tinggi, jauh lebih tinggi. Tetapi ini menjadi tolak ukur yang istilahnya dipakai oleh United Nations Research Institute for Social Development atau UNSRID. Itu ada hasil-hasil risetnya, bisa diupdate juga, bisa coba dibuka webnya nanti di webnya United Nations Research Institute for Social Development. Ini NGO yang juga sering dirujuk hasil-hasil risetnya. Kemudian kalau melihat dari ILO atau International Labour Organization, ini organisasi buruh dunia, juga punya standar kebutuhan dasar manusia. Ini silahkan nanti bisa dibaca di dalamnya. Nah, kemiskinan absolut tadi itu pada standar-standar itu tadi. Kita sekarang masuk ke kemiskinan relatif. Yang ini biasanya menjadi tolak ukur data-data kemiskinan yang dipublish oleh BPS kalau di Indonesia itu menggunakan definisi kemiskinan yang relatif itu tadi. Nah, kemiskinan relatif ini ditentukan oleh masyarakat sekitar. Walaupun pendapatan seseorang itu telah mencapai kebutuhan dasar minimumnya, tetapi apabila masyarakat sekitar itu memiliki pendapatannya lebih tinggi, maka dia bisa dikatakan miskin juga gitu. Ini juga yang terjadi di misalnya data-data kemiskinan yang dipublish oleh negara-negara Eropa. Miskinnya orang Eropa dengan orang Indonesia tentu berbeda gitu, kira-kira relativitasnya di situ. Sehingga
ada garis kemiskinan di sana atau batas orang itu dikatakan miskin. Sehingga garis kemiskinan ini akan mengalami perubahan jika tingkat hidup masyarakatnya berubah. Tidak mungkin stagnan, kira-kira begitu. Artinya ini yang juga istilahnya harus dipahami teman-teman, saudara semua, antara kemiskinan relatif dan absolut. Jadi miskin itu harus posisi kontekstualnya jelas. Kita baru bicara kemiskinan absolut atau kemiskinan relatif. Saya kira ini nanti bisa dibaca gitu ya, garis kemiskinan, indikator kemiskinan yang ada di Indonesia. Silahkan nanti bisa baca indikator-indikator kemiskinan yang ada di BPS. BPS sekarang update daring atau update informasi via internetnya bagus, saya kira. Akses referensi data itu sangat mudah kita dapatkan, itu nanti bisa dibaca di webnya BPS itu. Saya kira saya agak skip saja ini. Kemudian ini tidak usah ya bicara soal apa itu head count index atau ukuran untuk kemiskinan absolut. Kemudian basic need approach itu biasa juga digunakan oleh BPS ya, basic need approach itu. Nah, kita masuk pendapatnya Sharp sekitar tahun 96. Sharp berpendapat penyebab kemiskinan itu terjadi. Saya sering merujuk ini karena memang menurut Sharp pendapatnya ini masih kompatibel atau masih sesuai dengan kondisi saat ini. Ada pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan timbangnya distribusi pendapatan, sehingga perbedaan kualitas sumber daya manusia itu terjadi. Efeknya apa? Perbedaan akses dalam modal juga terjadi. Nah, rangkaian inilah itu menjadi semacam lingkaran setan yang susah untuk diurai. Kenyataannya begitu. Kajian-kajian atau riset-riset tentang kemiskinan itu sudah banyak sekali saya kira. Tetapi bagaimana dari kajian itu kita bisa mendapatkan misalnya pola kepemilikan sumber daya atau resources yang ada di sebuah wilayah itu agar bisa dinikmati oleh semua kalangan, semua pihak, itu seperti apa? Ini berkaitan dengan wilayah yang lain. Artinya saya dulu bicara di ekonomi ini masuk ke wilayah soal misalnya kebijakan. Artinya kebijakan ini reasoningnya adalah wilayah siapa penguasa. Penguasa berkaitan dengan politik dan seterusnya. Sehingga memang ya itu kita bicara ekonomi bangunan ini tidak bisa, bahasa saya di awal perkuliahan itu, menyelesaikan problem pembangunan misalnya kemiskinan hanya dari sudut pandang ilmu ekonomi. Sehingga kalau bicara pemilihan sumber daya itu bisa berkaitan dengan hukum, bisa berkaitan dengan ilmu lingkungan dan seterusnya. Saya coba menyampaikan tentang pendapatnya Ragnar Nuss ini terkait dengan circle of poverty. Gambarnya ada seperti inilah kira-kira lingkaran kemiskinan. Apakah lingkaran kemiskinan versi Ragnar ini, vicious circle Nuss ini masih sesuai atau tidak? Di sini kita melihat circle ini, kita harus mengkritisi ini. Apakah circle yang dipakai atau pendapatnya Nuss ini masih sesuai atau tidak? Investasi yang rendah, kemudian bagaimana pemerintah itu bisanya pengambil kebijakan itu membentuk modal, ada produktivitas yang rendah, pendapatan yang rendah, sehingga permintaan barang rendah. Nah, di sini nih menjadi lingkaran setan yang harus diselesaikan. Di mana dulu? Apakah investasinya dulu, ya, atau di produktivitasnya dulu, atau di mana? Sehingga lingkaran ini kira-kira bisa diselesaikan. Nah, saya kira ini dulu ketika saya kuliah juga diperdebatkan ya. Artinya bisa dikritisi gitu. Atau cara pandang lingkaran kemiskinan yang ada yang lebih menarik, misalnya menurut De Soto, Hernandez de Soto itu juga menarik. Atau misalnya
saat peraih Nobel 9293 Amartya Sen juga melihat bagaimana mengkritisi lingkaran kemiskinan yang juga, sehingga kita pada konteks saat ini juga karena ini masih bahasanya digunakan sebagai reasoning atas pengambilan kebijakan-kebijakan, kita juga bisa mengkritisi itu. Saya kira sudah hampir 25 menit. Nanti jangan terlalu panjang gitu ya. Nanti soal kebijakan kemiskinan, bagaimana pertumbuhan ekonomi, pengembangan SDM dan seterusnya nanti kita bisa diskusikan di grup. Sehingga ini nanti bisa dibaca ya tentang kebijakan kemiskinan dari World Bank. Saya kira World Bank dalam konteks kemiskinan global juga dia memiliki bargaining position dan ambil peran gitu. Maka juga kita harus lihat bagaimana World Bank melihat kemiskinan, kebijakan-kebijakan seperti apa. Kemudian soal posisi kemiskinan yang misalnya dekat dengan wilayah Indonesia, misalnya Asian Development Bank, ini juga punya peran. Ini seperti apa nanti kita lebih banyak diskusikan juga. Terakhir saya ingin menyampaikan bahwa ada semacam pesan gitu ya. Saya membaca bukunya Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi ini tokoh yang cukup terkenal di India. Mahatma Gandhi menyampaikan begini, ingatlah wajah-wajah orang yang mengalami kemiskinan itu dan orang-orang yang tak berdaya yang telah kamu lihat tadi, dan tanya pada dirimu sendiri langkah apa yang akan kau ambil untuk mereka. Pesan Mahatma Gandhi ini menurut saya cukup penting, karena membicarakan kemiskinan tidak bisa selesai pada ruang perkuliahan ini yang itu hanya menjadi semacam pergumulan pemikiran, pembicaraan, ide, gagasan, tetapi juga harus melihat realitas, melihat wajah-wajah orang yang tidak berdaya tadi, sehingga kita berpikir langkah apa yang kita bisa ambil untuk mereka. Jangan menunggu negara, jangan menunggu siapapun, tapi kita bertanya untuk apa. Mungkin itu nanti di buku Ekonomi Bangunan Islam itu juga ada studi kasus, itu mungkin nanti bisa didalami, bisa dibaca gitu ya, sehingga nanti kita bisa menjadikan bahan diskusi tentang pokok bahasan ini, tentang kemiskinan ini untuk bisa kita diskusikan. Sebenarnya ini ada 2 bab ya, tetapi dengan segala keterbatasannya kita istilahnya fokuskan tentang kemiskinan tadi. Saya belum bicara soal data-data, karena nanti saya rubah polanya, data-data itu harus masuk wilayah diskusi, sehingga nanti kita bisa mendiskusikan tentang data-data kemiskinan dunia misalnya, data-data kemiskinan yang ada di Indonesia dan seterusnya. Oke, saya kira itu karena sudah 30 menit, hampir 30 menit saya cukupkan. Semoga video ini bisa menjadi prolog perkuliahan sehingga nanti bisa berdiskusi dengan baik, dengan riang gembira gitu ya, belajar dengan riang gembira, dan semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, mungkin suaranya nanti terganggu dan seterusnya, atau mungkin volumenya kurang keras karena saya baru di lapangan sehingga posisi rekaman ini tidak bisa maksimal. Saya akhiri, Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.